Assalamualaikum Pak Muk, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Agung. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini hanya sekedar ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan Pak Mukijo. Karena di SD Monggol 1 itu ada ekstra angklung. Nah, itu menarik sekali untuk kita bahas pada kesempatan hari ini. Jadi tujuan saya adalah mengadakan percakapan terkait dengan observasi kelas ekstra yang diampu oleh Pak Mukijo. Gitu. Mungkin nanti Pak Mukijo bisa menjelaskan ekstranya itu apa, terus jumlahnya pesertanya berapa, dari kelas berapa saja. Itu Pak. Ekstranya itu ekstra apa Pak? Di sini saya mengampu ekstra angklung Ya. Untuk kelasnya ini dari kelas berapa saja? dari kelas 5 dan kelas 6. Termasuk kelas 4 juga mungkin ikut, ada yang ikut ya Ya, Pak? untuk semester besok mungkin kita bisa mulai kelas 4 dan kelas 3. Oh iya. Terus gini Pak, ada yang saya tanyakan terkait dengan angklung ini, eh, tujuan Bapak, tujuan sekolah dan juga dari pelatih ini tujuannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya? Ya, untuk tujuan kita adalah melalui kegiatan ekstra angklung ini, siswa mungkin dapat paham tentang alat musik yang ada di Indonesia dan menanamkan karakter, Oh, iya. sehingga anak-anak zaman sekarang itu cinta terhadap seni dan budaya. Jadi intinya tetap mengutamakan karakter gitu ya Iya, Pak? iya. Selain itu juga cinta seni budaya walaupun budaya dari daerah lain gitu ya Pak. Iya, Tapi tetap kita angkat sebagai satu yang kita tonjolkan gitu ya Pak ya. iya, iya. Ya. Terus yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Pak yang dikembangkan? Kalau area yang mau dicapai, yang pertama adalah keterampilan memainkan alat musik, Ya, utamanya pada angklung angklung itu. yang sekarang kita jadikan ekstrakurikuler. Ya. Ada lagi Pak mungkin? Yang kedua, penanaman rasa kebersamaan. Jadi dengan eh, kita mainkan musik angklung, otomatis ada rasa kebersamaan untuk memainkan. Ya. Yang ketiga adalah penanaman kedisiplinan. Di mana saja tempat anak harus dididik dengan rasa disiplin. Disiplin tinggi. Ya. Yang keempat, menanamkan rasa tanggung jawab. Dengan adanya seni musik angklung ini, eh, kita menanamkan rasa tanggung jawab Pada murid pada siswa. Ya. Yang kelima adalah pembentukan mental. Mental itu sangat penting, Pak, untuk memainkan alat musik dan lain sebagainya. Oh ya. Berarti intinya pengembangan itu yang tidak dicapai itu ada banyak sekali, terutama yang pertama mungkin dari alat musiknya dikenalkan, pengenalan alat musik, lalu ada penanaman rasa kebersamaan karena angklung itu tidak bisa sendiri ya Pak. Iya, Berarti iya. harus Harus bersama-sama, bersama. satu kelompok, artinya rasa peduli dengan temannya, gotong royong juga. Lalu ada disiplin, mungkin benar dari Pak Mukijo bahwa disiplin itu kunci dari semua kegiatan. Dengan disiplin mungkin disiplin waktu, disiplin latihan itu Iya. akan menjadikan anak menjadi sukses gitu. Ada juga tanggung jawab, jadi mungkin dari angklung sendiri kan ada penanaman rasa tanggung jawab untuk mungkin dari apa ya Pak? Iya. Cara membunyikannya Oh aja. ya, Udah. itu beda-beda sesuai tanggung jawab Iya, masing-masing, iya. sesuai dengan kuncinya itu. Lalu pembentukan mental, karena mungkin dengan pembentukan mental apa ya Pak, kedepannya bisa Dengan lebih lebih bertanggung jawab lagi untuk menghadapi situasi akan yang akan datang. datang. Oh ya. Nah ini ada lagi pertanyaan dari saya yang pertama, yang ketiga, strategi yang dipersiapkan untuk menyiapkan putra putri dalam berlatih musik angklung itu apa saja? Yang pertama adalah kemampuan siswa menggunakan alat musik itu sendiri, Pak. Jadi nanti yang pertama itu kita mengenalkan alat musiknya. Ya. Yang kedua mengenalkan not Ya. not not yang mau Diajarkan. diajarkan di situ. Lagu apa, notnya bagaimana, pengenalan not dulu. Ya.
Yang kedua adalah keselarasan dalam memainkan alat musik. Jadi dari alat musik angklung itu setiap satu anak itu yang pertama memegang satu Satu kunci alat dan musik satu not. Oh, Ya, gitu. itu dulu yang pertama. Yang kedua hadir dan pulang tepat waktu. Seperti yang depan tadi ada kedisiplinan itu yang terutama. Yang keempat adalah tertib dan menggunakan alat musik. Jadi sebelum pelajaran itu dimulai, anak-anak tidak boleh membunyikan alat dulu. Iya, yang paling utama itu. Nanti kalau semuanya dibunyikan akan terasa nggak enak. Ya, didengar tidak. Ya. Yang kelima adalah penjaringan siswa bakat. Jadi setiap anak itu tidak mungkin semuanya bisa, Pak. Jadi ada yang ingin tahu tapi malu, ada yang bisa, sangat ingin tahu dan dia bisa berbakat, nanti kita pilih salah satu. Oh iya, jadi intinya angklung ini bisa digarisbawahi bahwa banyak sekali karakter yang bisa ditanamkan dari musik angklung karena ada unsur kebersamaan, tanggung jawab, dan juga melatih mental serta kedisiplinan. Mungkin harapan ke depan dari ekstra ini apa, Pak? Harapannya ke depan? Harapan saya ke depan bahwa alat musik angklung ini khususnya di SD Monggol 1 ini bisa berkembang lagi, tidak hanya di sekolah ini tapi bisa keluar masyarakat juga harus tahu bahwa Monggol 1 ada unggulannya. Ya, bisa menjadi salah satu unggulan di SD. Nanti bisa ditawarkan ke warga bahwa ternyata berbeda dengan yang lain gitu. Dari sekolah kita harus punya satu yang ditonjolkan gitu ya, Pak. Tidak hanya dari masyarakat sekitar sini aja, Pak. Mungkin di masyarakat luas. Dari luar daerah. Monggol 1 harus bisa. Oke, siap-siap. Ya, Pak, terima kasih atas percakapan kita dari pra-observasi kita hari ini. Nanti mungkin kita akan lanjutkan dengan observasi di kelas, supervisi di kelas. Nanti saya akan melihat kegiatan Pak Mukijo dalam melatih siswa bermain musik angklung. Nanti kita lanjutkan di kelas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat musik, yaitu angklung. Angklung berasal dari daerah Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon, Bandung, merambah ke daerah-daerah lain. Selanjutnya kita mau belajar notnya dulu. Not dari do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Kita bunyikan dulu, nanti Pak Guru nulis di sini, kalian bunyikan. Yang nada Pak Guru tulis di sini, ya. Coba bunyikan nada satu atau do. Ya, itu nada do. Selanjutnya re, mi, fa, sol, la, si. Coba secara urut kita bunyikan. 1, 2, 3 dari do. Dibalik ya, dari do, re, mi sampai si, nanti do balikan lagi sini. Oke? 1, 2, 3.
Selanjutnya, Pak Guru mau menulis, nanti dipraktekkan satu baris dulu. Coba ini kita bunyikan sama-sama. Dari sol ya. 1, 2, 3. Kira-kira lagu apa ini? Himne Guru. Sudah tahu lagunya? Coba ini Mi. Dari depan yuk. 1, 2, 3. Bagus. Ayo. Do, re, mi, fa. Ayo, dari depan lagi ya. 1, 2, 3. Yuk. Du. Cukup dari depan. 1, 2, 3. Bagus. Puisi. Yuk, kita ulang dari depan sambil dihafalkan ya, dibunyikan ya. 1, 2, 3. Mi, 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 fa.
Bagus. Sekarang 2 kali lagu dinyanyikan. Yuk. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih. Latihan saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di ruangan ini di SD Negeri Hall 1. Perkenalkan, saya Agung Nugroho dari CGP Angkatan 6. Pada kesempatan siang hari ini akan melaksanakan coaching supervisi akademik yang pada minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan pra observasi dan juga observasi supervisi di kelas dengan beliau Pak Mukijo. Beliau adalah guru seni musik atau seni angklung yang diadakan di SD Negeri 1. Nah, pada kesempatan siang hari ini juga didampingi oleh Pak Matias selaku pengajar praktik yang akan mendampingi kegiatan pasca observasi supervisi pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang Pak Mukijo. Selamat siang Pak Agung. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan pasca supervisi yang kemarin kita sudah melaksanakan supervisi di kelas terkait dengan pembelajaran seni musik angklung yang diadakan di SD Negeri 1. Nah, sebelum kita berbincang-bincang tentang kegiatan ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang kemarin secara supervisi yang dilakukan di kelas itu dari kelas berapa yang diampuh. Kemarin untuk seni angklung ini diadakan ekstrakurikuler seni angklung mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Itu diadakan seminggu berapa kali Pak? Setiap minggu diadakan sekali jam 1 sampai jam 2. Jadi begini, kemarin kita memang sudah melaksanakan supervisi di kelas. Nah, dari refleksi yang saya amati sudah ada urutan yang baik dalam supervisi di kelas, baik dari awal pembukaan sampai akhir, ada juga kegiatan-kegiatan yang sudah diterapkan oleh Pak Mukijo. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, hal apa yang perasaannya bagaimana yang Bapak rasakan setelah supervisi di kelas kemarin? Ya, sedikit ada kemajuan Pak untuk kelas, khususnya kelas 5-6 itu ya sedikit sudah baik untuk bermain musiknya dari awal sampai akhir. Sekarang sudah bisa bermain musik ya, setidak-tidaknya melodi ada beberapa lagu yang kita tampilkan yang sudah kita tampilkan di depan umum juga, dari perpisahan sekolah sampai kemarin gelar potensi atau gelar karya yang diadakan pada bulan November kemarin. Ya cukup lumayan, walaupun ini ya masih banyak keterbatasannya. Ini hal yang baik, ada peningkatan gitu ya, dari sebelumnya mungkin ada peningkatan bahwa anak-anak sudah bisa mainkan alat musik angklung gitu. Selain itu adakah yang menonjol dari murid-murid Bapak yang Bapak ampuh itu, hal apa atau mungkin Bapak merasa seperti apa sudah melakukan kegiatan angklung ini dari anak-anaknya? Yang pertama, saya merasa senang sekali dapat memperkenalkan alat musik pada anak-anak, terutama untuk angklung. Sebenarnya ini hal yang luar biasa bagi saya, karena alat musik angklung itu bukan asli dari Jogja. Ya. Jadi alat musik ini berasal dari Jawa Barat. Anak-anak sudah mengenal dan bisa memainkannya, itu sudah hal yang sangat luar biasa bagi saya. Ini biasanya kan umumnya seperti gamelan, iya, gitu, ini karawitan, alat musik karawitan. Lalu ini Pak, kalau dari segi angka misalnya Pak, keberhasilan Bapak itu dalam
melatih anak-anak itu dari skala misalnya dari angka 1 sampai 5 itu dianggap berapa Pak keberhasilan? Di angka 4. Dari angka 4 artinya Ya, sudah hampir sempurna ya Pak. Berarti nanti ke depan mungkin bisa ditingkatkan ke 5 gitu ya Pak. Ya insya Allah ini nanti bisa lebih maju lagi, bisa dikenal masyarakat luas. Lalu untuk ini Pak, hal yang bisa ditingkatkan itu apa saja dari segi apa yang bisa ditingkatkan agar pembelajaran angklung ini bisa lebih meningkat dari sebelumnya? Ya, yang pertama kita mengenalkan dulu mulai dari kelas 2 minimal. Mulai kelas 2 itu sudah dikenalkan dulu untuk alat musiknya, berasal dari mana, terus cara memainkannya bagaimana. Setelah itu kita langsung pengenalan not ke anak-anak, nanti sedikit demi sedikit kita ke lagu, mungkin seperti itu. Artinya tidak langsung ke musik Pak, jadi dikenalkan dulu bahwa dulu asalnya dari mana, ya, agar anak-anak itu tahu, oh ini ternyata alat musik demo gitu ya Pak. Selain pengenalan alat musik dari kelas rendah, artinya kemarin sudah di kelas 4, 5, 6, ini mau merambah ke kelas yang lebih rendah, itu ada lagi nggak Pak cara yang digunakan Bapak untuk meningkatkan misalnya mutu dari pemainnya itu agar lebih bagus, itu bagaimana caranya? Bisa, sebenarnya bisa Pak, dengan cara kita berkolaborasi dengan guru musik asli, karena saya bukan guru musik, sebenarnya basic saya bukan musik di seni, tapi kita berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas siswa dalam bermusik. Nanti kita bisa kolaborasi dengan guru musik, seperti itu. Oh, iya. Artinya ada upaya nanti yang dilakukan agar lebih meningkat dibanding dengan sekarang gitu, iya, Pak. Iya. Betul. Lalu gini Pak, adakah harapan ke depan itu seperti apa Pak? Harapan besar Bapak terkait dengan seni musik angklung di sekolah SD Monggol 1 ini? Harapan saya ke depan di SD Monggol 1 ini, alat musik angklung ini bisa berkembang, bisa memasyarakat, bisa lebih baik lagi untuk alat musik angklungnya, walaupun itu bukan dari daerah kita, dari daerah Yogyakarta khususnya, ini bisa berkembang, bisa berkolaborasi dengan yang lain, mungkin masyarakat bisa mengenal bahwa Monggol 1 ini adalah yang bisa diunggulkan untuk ada alat ikonnya gitu. Iya. Jadi ada ikon seni yang bisa diunggulkan. Iya, nah, untuk mencapai harapan itu tentunya ada hambatan. Mungkin Bapak bisakah memberikan contoh, adakah hambatan yang nanti kira-kira itu mengganjal atau menghalangi harapan Bapak tersebut? Ya, dikarenakan ini yang kita ampu ini adalah anak-anak kecil, mungkin hambatannya banyak ya Pak. Dari segi sebelum kita memainkan alat musik untuk menuju ke not itu saja sudah, dari ambil alatnya itu saja sudah hambatan sebenarnya. Iya. Belum suruh membunyikan sudah dibunyikan. Nanti berbicara sendiri ramai di kelas waktu kita memberikan materi itu sudah hambatan yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi tantangan kami agar nanti bisa fokus sama latihan itu bagaimana, bisa berhasil itu bagaimana, ini tantangan buat kami. Artinya Bapak mungkin sudah mempunyai gambaran jika anak tadi itu mau ambil alat ternyata salah, terus berusahanya dibunyikan, itu kira-kira bagaimana Pak cara Bapak menanggulangi hal tersebut biar anak menjadi fokus itu bagaimana? Iya, ketika kita mau pembelajaran tentang alat musik kantong itu banyak macamnya. Untuk alat musik, dari not itu sudah ada tertera di dalam alat musik itu, bahwa 1, 2, 3 sampai 7 mungkin ada
di kodenya itu ada. Ya. Nanti kita bagi, Pak. Kita bagi misalnya nada do itu ada 3 orang, kita ambil 3 dulu. Silahkan cari nada do. Ya. Kita bagi 3 sampai nanti si, kita jadi nanti tidak semrawut untuk yang megang alatnya ya, dipakai sesuai dengan notnya. not. Misalnya di alat musik do diambil 3, berarti kita ambil 3. Iya. Berarti ini dari anak-anak sendiri itu antara satu anak dengan anak lain itu berbeda yang dipegang ya, Pak? Berbeda-beda. Dan itu tidak selalu harus urut. Tidak selalu harus urut. Maksudnya di sini dari anak satu, misalnya silahkan ambil nada do. Do ini ada beberapa macam, ada yang do kecil, do sedang, do nada tinggi. Artinya dari kolaborasi nada tadi bisa menghasilkan suatu musik yang enak gitu. Iya, yang bagus. Mungkin sebelum kegiatan juga diberitahu ke anak-anak bahwa ada penekanan bahwa kita harus disiplin, mungkin itu ya, Pak? Iya, Pak. Yang paling utama itu, Pak. Selain ini, Pak, selain tadi dengan fokus juga pengkondisian anak, ada juga pembagian not, itu ada hal lain yang perlu atau dilakukan Bapak untuk mencapai target Bapak sesuai harapannya tadi? Ada tambahan? Yang paling utama disiplinan dalam berkarya, dimanapun berkarya apapun itu yang paling utama itu disiplin. Jadi kita untuk waktu dan siswa juga harus memperhatikan apapun. Artinya disiplin tidak terkait dengan apapun, dari waktu, dari anak-anak bisa sesuai targetnya, mendengarkan penjelasan guru itu ya, Pak? Iya, betul. Mungkin terakhir, Pak, dari setelah kita melaksanakan kegiatan dari awal, dari supervisi dan juga pasca ini, perasaan Bapak bagaimana setelah kita melaksanakan proses supervisi ini? Ya, bagi saya ini sangat luar biasa sekali, karena dari sekolah-sekolah yang ada di Saposari ini baru SD Monggol 1 yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler angklung. Rata-rata itu di Karawitan, di sini ngambil yang lebih beda lagi, angklung, biar lebih menantang. Dan harapan kita untuk kedepannya biar lebih maju, di Monggol 1 tetap jaya selalu. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri, setelah kita melaksanakan supervisi ini, tadi yang di awal Bapak merencanakan bahwa ada misalnya nilai itu 1 sampai 5, berarti besok itu kira-kira sudah bisa mencapai 5 itu? Insya Allah bisa tercapai. Pasti ada keyakinan seperti itu, Pak. Dengan adanya tadi adanya rencana, hambatannya sudah tahu, dan juga solusinya sudah bisa didapatkan, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa nanti anak-anak bisa menjadi lebih menguasai gitu ya, Pak. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih pada Pak Mugijo yang telah memberikan waktu, melonggarkan waktu untuk pasca supervisi pada kesempatan siang hari ini. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.